Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, ini adalah tanaman cabai merah besar yang saya tanam di polybag dengan menggunakan media tanam yang sangat sederhana sekali. Jadi tanpa sekam bakar, tanpa sekam mentah, dan tanpa pupuk kandang teman-teman. Dan bahan-bahan media tanamnya juga gratis teman-teman yang saya dapatkan di lingkungan sekitar. Tapi pertumbuhan cabai saya ini boleh dibilang cukup bagus, berbuah lebat dan sehat, meski kondisi saat ini sedang musim hujan siang dan malam dan mendung terus-menerus teman-teman. Dan ada yang menanyakan media tanam yang saya gunakan untuk tanaman cabai. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, untuk mengenai media tanam saya tidak ketergantungan pada suatu bahan. Misalnya harus pakai sekam mentah, sekam bakar. Nah, kalau bahan yang nggak ada bukan berarti berhenti menanam. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang gratis dan mudah ditemukan di lingkungan kita. Namun demikian tidak mengurangi kualitas media tanam. Nah, contohnya cabai ini teman-teman hanya menggunakan media tanam yang gratis. Nah, ini media tanamnya teman-teman. Tapi di musim hujan pun tidak bermasalah teman-teman. Tidak ada serangan patogen tanah atau terjadi pembusukan batang ataupun akar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang ini adalah cabai hot banana, baru belajar muncul bakalan bunga. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa jenis tanaman cabai yang saya miliki dengan menggunakan media tanam tanpa ada campuran sekam bakar atau sekam mentah. Nah, bukan karena sekam mentah dan sekam bakar tidak bagus teman-teman, tapi karena saya tidak punya bahannya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan ke teman-teman yang kiranya di tempat teman-teman itu tidak ada sekam mentah atau sekam bakar ataupun pupuk kandang, tapi tanamannya bisa sebagus dan selebat ini. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, silahkan disimak sampai selesai dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan jika sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kebetulan pada saat ini saya mau menanam cabai rawit hijau teman-teman, dan saya akan mencari bahan-bahan untuk dijadikan sebagai campuran media tanam. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan pot ukuran 50x50. Oke, langsung saja yuk ikutin terus sampai selesai. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di area pekarangan kebun bambu. Nah, di sini tempatnya humus atau daun bambu yang sudah lapuk numpuk berserakan di sini. Ini banyak sekali teman-teman. Dan yang akan saya cari yang teksturnya sudah lapuk seperti ini teman-teman. Nah, jika kita tidak tahu teman-teman, ini dianggapnya itu sampah yang tidak berguna. Tapi kalau kita sudah mencoba dan sudah mempraktekannya, maka ini sangat berguna sekali untuk dijadikan sebagai campuran media tanam. Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang kalau kita tidak tahu, yang tidak ada kita cari-cari, sedangkan yang ada dan mudah ditemukan di sekitar tempat kita malah diabaikan teman-teman. Nah, padahal ini juga sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai campuran media tanam. Nah, ini akan saya ambil yang sudah lapuk saja teman-teman, yang sudah hancur seperti ini. Hancur dengan sendirinya teman-teman. Nah, daun bambu yang sudah hancur seperti ini, maka prosesnya tidak lama teman-teman, tidak membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan, bahkan seminggu saja sudah bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang kiranya mau berburu daun bambu seperti ini, jangan lupa pakai pengaman seperti sarung tangan dan sepatu bot untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, saya akan mengambil secukupnya saja, tidak banyak-banyak. Nah teman-teman, sebentar saja saya sudah dapat sebanyak ini dan gratis juga teman-teman, jadi kita bisa mengambil sepuasnya, seperlunya. Nah, jika di teman-teman tidak ada daun bambu kering, teman-teman bisa memanfaatkan jerami padi atau dedaunan kering teman-teman. Nah, ini akan langsung saya bawa pulang. Dan di sini juga saya akan mengambil tanahnya dari sini di area pohon bambu teman-teman. Nah, ambil pada bagian permukaannya saja seperti ini. Karena bagian permukaan tanah ini hasil dari dedaunan yang sudah terurai secara alami, sehingga lama-kelamaan menjadi humus yang teksturnya itu seperti tanah yang halus teman-teman. Nah, seperti ini. Ambil secukupnya saja sesuai kebutuhan. Nah, sekarang semua bahan sudah saya dapatkan. Ini adalah tanah yang saya ambil dari area pohon bambu. Warna tanahnya itu merah, tapi tidak lengket teman-teman. Jika digenggam itu terasa dingin dan gembur. Dan biasanya kalau tanah merah itu lengket saat musim hujan, tapi ini tidak lengket teman-teman karena sudah tercampur dengan humus. Nah, jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Dan tanahnya ini campur dengan akar serabut bambu teman-teman. Nah, yang ini adalah daun bambu yang sudah lapuk. Nah, jika diremas seperti ini mudah hancur. Kalau tekstur daun bambunya seperti ini yang kita ambil, maka proses fermentasinya tidak lama dan nggak mesti nunggu
berbulan-bulan teman-teman, karena daun bambunya itu sudah lapuk. Dan yang ini yang terakhir teman-teman adalah abu bakar kayu. Nah, jika tidak ada abu bakar kayu, teman-teman bisa mengambil daun bambu kering kemudian dibakar lalu dijadikan sebagai campuran media tanam. Oke teman-teman, sekarang saatnya proses. Pertama-tama remas-remas daun bambu agar lebih halus dan lembut teksturnya. Dan untuk takaran yang biasa saya gunakan pada musim hujan yaitu 1:1. Jadi tanahnya 1 pot, daun bambunya 1 pot, dan abu bakarnya 1 pot. Kalau di musim kemarau yang biasa saya gunakan yaitu tanahnya 2 pot dan daun bambu dan abu bakarnya 1 pot. Setelah ketiga bahan tadi tercampur merata, hasilnya seperti ini teman-teman, gembur dan poros. Meski tanpa ada campuran sekam mentah atau sekam bakar, tapi sudah segembur dan seporos ini media tanamnya. Dan ini tanpa juga pupuk kandang teman-teman. Jadi hanya 3 bahan saja yang saya gunakan, yaitu tanah, daun bambu, dan abu bakar. Untuk proses selanjutnya adalah proses fermentasi. Pertama-tama kita siapkan pot atau polybag yang mau digunakan. Kemudian letakkan daun bambu di dasaran pot kira-kira dengan ketebalan 5 cm untuk ukuran pot 50 x 50. Dan cara ini berfungsi untuk mempermudah drainase air agar air hujan tidak terjebak di dalam media tanam. Selain itu teman-teman, untuk mencegah agar media tanam tidak keluar dari lubang pot. Apalagi kalau lubang potnya besar, maka biasanya sedikit demi sedikit media tanam keluar dari lubang pot. Nah, selain itu juga nanti lama-kelamaan daun bambu ini akan terurai sehingga nantinya dapat menjadi sebuah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman teman-teman. Setelah selesai meletakkan daun bambu, kemudian masukkan campuran media tanam tadi. Setelah selesai, siram dengan air jakaba dengan dosis 15 ml untuk 1 liter air. Jika di tempat teman-teman tidak ada POC jakaba, teman-teman bisa menggunakan air nasi basi. Jika tidak ada air nasi basi, bisa menggunakan IM4. Nah, kalau saya menggunakan POC jakaba teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu jakaba, teman-teman bisa lihat di sini cara membuatnya. Kemudian tutup dengan karung lalu dibiarkan selama 1 bulan. Jika teman-teman mau segera menanam, cukup biarkan selama 1 minggu saja. Nggak usah takut karena bahan-bahan yang digunakan sudah lapuk semua. Yang bahaya adalah bahan yang masih baru, masih dalam proses dekomposisi. Setelah dibiarkan selama 1 minggu, ini mau langsung saya gunakan untuk menanam cabai rawit hijau lokal. Ini sudah jadi teman-teman, jadi sudah bisa untuk digunakan. Nah, jadi seperti inilah cara saya membuat media tanam ketika tidak memiliki sekam atau pupuk kandang. Dan ini adalah media tanam yang saya gunakan pada tanaman cabai yang sudah berbuah tadi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.